Hukum qisas adalah hukum imamah. Kalau kita rinci, hukum itu ada 3. Yang pertama hukum farad, hukum individu, orang per orang. Yang kedua hukum qadha, perselisihan, persengketaan, biasanya ditangani oleh qadhi, hakim. Yang ketiga adalah hukum imamah, yang bisa menerapkan hanya imam saja. Nggak boleh yang lain ikut-ikutan. Hukuman seperti potong tangan, hukum qisas dan sebagainya tidak diberikan oleh Allah, tidak diberikan untuk semua orang. Sebab kalau diberikan semua orang bisa berantakan. Semua orang dengan ijtihad masing-masing. Ini kafir dibunuh, ini murtad ini dibunuh, ini dianggap syirik dibunuh. Karena itu hukum imamah, maka bisa menegakkan qisas, hukum bunuh ini hanya pemerintah dan yang mewakilinya. Hukum qadha, qadhi yang menegakkan. Hukum farad ini kita perlu fokus hukum individu ini. Hukum farad, hukum pribadi. Itu yang kita fokus di situ. Salat yang menegakkan hukum di rumah kota, salat, puasa, bayar zakat. Ini kan yang ngatur kita sendiri. Nggak usah nunggu imam. Masa bayar zakat aja nunggu imam? Sholat nggak ada imam, nggak perlu nunggu imam, nggak ada nunggu presiden, nggak nunggu perintah presiden. Ini hukum farad, hukum qadha, hukum imamah. Nah, hukum imamah ini kita memberikan dorongan, mengusulkan kepada imam. Tugas kita sampai di situ. Kalau ternyata imamnya tidak melaksanakan, ya dia yang mengambil, dia yang menanggung dosanya semuanya. Serem, makanya jangan berani-berani jadi penguasa di negeri ini. Kalau tidak bisa menegakkan syariat ditanya, kan bahaya. Masya Allah. Ya kita doainlah semoga pemimpin kita ini ke depan bisa menegakkan syariat biar dosanya nggak banyak. Gitu aja. Karena itu hukum imamah, imam yang menegakkannya. Kalau ada seorang imam, seorang presiden atau pemerintah yang tidak menegakkan hukum Islam, bagaimana mereka? Memang di sana ada ayat-ayat, tentu ada penjelasan, ada man lam yahkum bima anzalallahu fa ilahul kafirun. Ada yang terlalu berburu-buru langsung mengatakan yang tidak menjalankan syariat Islam adalah kafir. Wah, ini bahaya juga. Sebab ayat tidak satu bunyinya. Pertama, malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang kedua, fa ulaika humul fasikun. Yang ketiga, malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Ada 3 model ayat. Dan para ulama menjelaskan, kalau seorang presiden, penguasa tidak menjalankan syariat Islam, tapi masih meyakini syariat Islam lebih bagus, cuma dia belum bisa, maka dia tidak digolong sebagai kafir. Karena dia meyakini hukum Islam adalah benar. Cuman dia belum bisa menerapkannya. Kalau masalah dia melakukan kezaliman, kesalahan, ya jelas dong. Antara fasik dengan zalim. Tapi kalau seorang pemimpin mengatakan, hukum ini terbagus, lebih bagus daripada hukum Islam, kafir dia. Sementara insya Allah pemimpin-pemimpin kita nggak sampai semacam itu. Hanya belum mampu menjalankan hukum Islam karena masih ada hukum lain yang ditawarkan di negeri ini. Nah, tugas kita adalah belajar ilmu hukum juga untuk bisa mengetahui hukum-hukum. Jika ke depan hari ada kesempatan untuk berubah, kita sudah punya persiapan untuk diterapkan hukum Islam yang lebih damai, indah, dan penuh dengan keadilan. Kurang lebih seperti itu. Artinya kesalahan dosa iya, akan tapi itu dikatakan kafir, ntar dulu dong. Sebagian orang terburu-buru pakai ayat wa malam yang humima hukumul kafirun, yang tidak menjalankan hukum Islam kafir. Enggak seperti itu. Yang dianggap kafir adalah yang pertama, meyakini bahwasanya selain hukum Islam lebih bagus dari Islam. Itu adalah kafir. Sehingga tidak mau menjalankan Islam. Naudzubillah. Atau bahkan menyamakan itu saja sudah kafir. Menyamakan hukum wad'i, hukum produk manusia dengan hukum yang dihasilkan, yang hukum syariat, ini termasuk masuk wilayah ini. Tapi kalau mengatakan hukum Islam tetap lebih begini, cuman ini sudah terbentuk undang-undang, rubahnya nggak gampang. Biarpun di dalam hukum-hukum yang dibuat selain hukum Islam masih ada, orang disebut nisbah minal sihah, ada prosentase keadilan masih ada. Misalnya orang melakukan ini tidak dibunuh tapi di penjara, lumayan masih ada hukumannya di penjara. Daripada tidak dihukum sama sekali, masih ada. Masih ada bentuk prosentase keadilan 10%, 50%, biarpun belum seperti syariat Islam. Jadi tetap adanya negara tetap dibutuhkan, adanya pemimpin tetap dibutuhkan. Baik, kurang lebih seperti itu, insya Allah. Makanya kepada Anda, mungkin ini adalah mungkin calon-calon presiden barangkali ada di sini, atau calon gubernur, calon ini, niatlah untuk bisa menjadi pemimpin yang ke depan bisa membawa umat kepada syariat Nabi Muhammad SAW dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.